Kalau seandainya ada yang kita tidak tunaikan daripada hak orang muslim, maka hendaknya kita tunaikan atau mohon maaf, minta maaf, jangan ngilang. Ini yang salah. Ketika seorang itu ada ngambil hak orang lain, dia tidak bisa mengembalikan, kemudian hilang begitu saja. Padahal hendaknya kita ngomong. Alhamdulillah, ya, seperti biasa kita lanjutkan kembali daripada kebiasaan kita di Rabu pertama atau malam Kamis pertama. InsyaAllah kita lanjutkan daripada membaca kitab An-Nasaih Diniyah karya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Terakhir kita membahas tentang salah satu cirinya hati yang lembut. Ya. Kemudian di sini beliau menjelaskan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada siapapun. Dan kemudian Allah menjelaskan sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bakal mengambil daripada nasihat tersebut. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk senantiasa menasihati. Oleh sebab itu, majelis semacam ini tidak didirikan kecuali intinya apa? Untuk mengingatkan kaum muslimin dan kaum muslimat. Jadi tujuannya daripada maulid intinya ngajak masyarakat ini untuk ibadah kepada Allah, untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian untuk diingatkan, ya. Bahkan pengingatan itu diwajibkan bagi setiap kaum muslimin. Kapan? Di sholat Jumat, ya. Muslimin wajib hadir, wajib kumpul setiap minggu. Untuk apa? Untuk mendengarkan tadzkir, untuk mendengarkan penjelasan, untuk mendengarkan bayan, untuk mendengarkan daripada nasihat. Diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di situ ada nasihat yang memberikan manfaat kepada orang yang mendengar. Kapan? Kalau seandainya hatinya itu termasuk hati yang lembut dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bakal mendapatkan apa? Manfaat. Sehingga manfaat daripada mau'idhah itu nyata. Manfaat daripada ceramah itu nyata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Nasihatilah karena sesungguhnya nasihat itu bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Maka jangan percaya sama diri kita sendiri, terkadang bisi, wis orang itu tidak mungkin taubat. Wes orang itu tidak mungkin kembali. Wes orang itu wes ada di jalannya yang buruk terus tidak mungkin balik sama Allah. Tidak. Apalagi ada yang mengatakan wes percuma kita nasihati tidak bakal dengar. Nah, ini juga salah. Karena Allah sudah mengatakan nasihat itu bermanfaat. Jadi tugas kita nasihati tok. Tugas kita menyampaikan, tugas kita ngasih peringatan, tugas kita itu ngasih tahu. Nanti dia mau terima atau tidak, dia ngambil nasihat atau tidak, manfaat atau tidak, maka itu bukan termasuk urusan kita. Karena yang memberikan manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih tahu kepada kita bahwasanya nasihat itu memberikan dampak, nasihat itu memberikan manfaat. Berapa banyak orang yang kemudian timbul motivasinya disebabkan karena mendengarkan daripada nasihat. Begitu juga berapa banyak orang yang drop disebabkan gara-gara ucapan-ucapan yang buruk kemudian diterima di hatinya sehingga dia termasuk orang yang drop, tidak punya semangat, terkadang sampai mau mengakhiri daripada hidupnya, waliyadzubillah. Sehingga majelis semacam ini tujuannya taklim, ya.
Kita mau lihat di mana aja daripada majelis, ya, kalau majelisnya itu majelis maulid dan itu sesuai dengan apa yang dirintis oleh para salafun saleh kita, itu pasti ada waktu untuk tadzkir, untuk ngingetkan, ya. Karena seminggu sekali itu kurang cukup, ya. Mosok Jumatan tok, dengarkan ilmu Jumatan tok, habis itu tidur lagi di Jumatan. Kapan dengar ilmunya? Ya. Dengarkan ilmunya cuma seminggu sekali, kemudian dia dengarnya sesekali, akhirnya ada orang yang ngasih pemahamannya dari Al-Quran, dari hadis, dia mengatakan, oh ini dari Quran daripada hadis, berarti betul. Ini disebabkan gara-gara apa? Tidak mau belajar, ya. Sehingga diadakan kajian semacam ini intinya untuk memberikan nasihat. Sehingga Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan nasihat kepada umatnya, sehingga nanti itu bakal menjadi hujjah. Nabi diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Setelah Nabi menyampaikan, kemudian orang-orang itu tidak mau beriman, maka orang ini tidak memiliki hujjah apapun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia mengatakan, ya Allah saya tidak beriman, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala bakal mengatakan, bagaimana engkau tidak mau beriman sedangkan aku sudah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah kalian, ya. Jadi tidak punya argumen, jadi tidak punya dalil, jadi tidak punya kekuatan untuk melawan Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah dikasih seorang Rasul. Tapi kalau seandainya ada satu daerah tidak ada utusan ke sana, tidak ada ulama ke sana, tidak kenal Islam, sama sekali tidak pernah dengar tentang ajaran Islam, maka ini termasuk orang yang apa? Yang tidak bakal diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalkan di daerah terpencil, ya, dia pakai, ya, istilahnya apa? Manusia pedalaman, ya, yang dia itu cuma menutupi auratnya saja, ya, dan tidak ada orang luar atau dunia luar yang mau masuk ke sana. Setiap ada helikopter, setiap ada orang masuk ke sana langsung ditembaki. Itu ada di dunia ini, ada beberapa pulau terlarang. Orang-orang yang di dalam itu bagaimana? Orang yang tinggal di situ, mereka itu ya makan daripada makanan yang haram, mereka tidak kenal Allah, mereka tidak sholat. Bagaimana orang yang seperti itu? Ya, dikatakan kalau seandainya tidak ada ulama yang sampai ke sana yang menjelaskan tentang Islam, maka sama hukumnya seperti ahlul fatrah. Sama seperti hukumnya seperti ketika Nabi Allah Isa diangkat ke langit, kemudian Nabi Muhammad SAW belum diutus. Tidak ada nabi di masa itu. Dan di masa itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan azab. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengambil pertanggungjawaban. Berarti orang-orang yang di ahlul fatrah ini termasuk orang-orang yang selamat, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyebarkan ajaran Islam, sehingga sudah tidak ada lagi argumen bagi setiap orang yang sampai dakwah kepadanya kemudian menolak dakwah. Dan ada orang-orang yang memang menolak dakwah, ya, menolak ajaran Islam, menolak nasihat, bukan gara-gara apa? Bukan disebabkan karena tidak, ya, masuk akal, akan tapi memang mereka mau menolak, ya. Jadi hati mereka itu sakit, di kuping mereka ada penyakit yang tidak bisa mendengarkan daripada nasihat. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sehingga di antara orang-orang itu ada yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW hanya dengan lisannya tok, tapi hatinya tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang ini dikatakan apa? Orang ini adalah orang munafik. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi dia menyembunyikan kekafirannya. Dan ini banyak, ya, apalagi di zaman sekarang, ya, orang-orang yang masuk Islam mulai ngasih tahu bahwasanya banyak orang di luar agama Islam yang mondok pesantren
tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sehingga sampai ada yang jadi ustadz, sampai ada yang jadi pengajar, tapi dia tidak beriman sama sekali kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Maka ini termasuk orang munafik. Orang munafik tempatnya mana? Fid-darkil asfali minan nar. Yang paling bawah ini tempatnya orang-orang munafik ini tadi. Ya, makanya hati-hati. Ya, jangan sampai kita itu tertipu. Makanya kita harus belajar benar-benar dengan orang-orang yang tahu bagaimana cara menuntut ilmu, orang-orang yang kenal dengan Allah lewat jalur yang benar. Ada juga orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dengan hatinya. Maka ini termasuk apa? Termasuk hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mukmin, ya. Akan tapi dia termasuk orang yang mengabaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban Allah Subhanahu wa taala diabaikan, ya. Kemudian dia melaksanakan daripada maksiat, ya. Apalagi, ya. Dia tidak memperdulikan daripada hukum syariat, tapi dia beriman. Ya, dia mengatakan Allah Tuhanku, Rasulullah adalah nabiku, tapi masih maksiat, tapi jatuh ke dalam maksiat, tapi dia mengabaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana? Maka kata Imam Haddad di sini fa amru fi ghayatil khatar. Maka orang yang semacam ini dia sangat amat berbahaya. Jadi bagaimana? Kalau seandainya kita melakukan maksiat langsung tobat. Kalau kita meninggalkan kewajiban langsung diqadha. Kalau seandainya ada yang kita tidak tunaikan daripada hak orang muslim, maka hendaknya kita tunaikan atau mohon maaf, minta maaf, jangan ngilang. Ini yang salah. Ketika seorang itu ada ngambil hak orang lain, dia tidak bisa mengembalikan, kemudian hilang begitu saja. Padahal hendaknya kita ngomong, sungguhnya saya ini tidak sengaja ngambil daripada hakmu, saya belum bisa tunaikan sekarang, nanti saya bakal kasih. Ini ada di tanggunganku. Kalau seandainya aku mampu untuk bayar, maka saya akan bayar. Ya, ini selamat orang semacam ini. Begitu juga orang yang dia maksiat kemudian dibarengi dengan taubat. Taubat terus, maka ini tidak ada masalah selama dia taubatnya itu benar-benar. Jangan sekali-kali apa? Putus asa. Kapan putus asa? Orang ini mengatakan, "Wis saya setiap tobat saya maksiat lagi, setiap tobat saya maksiat lagi. Wis setelah saya tidak mau tobat, pasti badai maksiat lagi." Ya. Maka dia lebih berbahaya daripada maksiat itu sendiri. Kenapa? Karena dia sudah putus asa daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tujuan utama syaitan, ngajak kita maksiat supaya kita putus asa daripada maghfirahnya Allah, putus asa daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap melakukan apapun daripada dosa, taubat. Melakukan daripada maksiat, taubat. Melakukan kesalahan, minta maaf, taubat. Jangan sekali-kali kita mengabaikan. Karena kalau terus maksiat, ya ninggalkan sholat, wis biasa. Nah, apalagi sholat subuh, wis biasa ditinggalkan. Ya, sholat asar terbiasa ditinggalkan. Tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Ini bahaya. Orang ini bahaya. Ya. Wa yukhsa alaihi in lam yatadarakahu Allah bi taufiq li taubah khalisah qabla mamati an yaltaika bil munafiqin wal kafirin. Imam Haddad beliau mengatakan orang yang semacam ini kalau seandainya dia tidak mendapatkan taufik daripada Allah untuk taubat, ditakutkan orang ini bakal dikumpulkan bersama orang-orang munafik dan bakal dikumpulkan bersama orang-orang kafir. Maksudnya bagaimana? Kalau senantiasa maksiat, ya ninggalkan sholat biasa, ya ditakutkan apa? Ditakutkan dia sedikit demi sedikit masuk ke dalam kekafiran. Sehingga ketika nanti ditawari, "Pak, anak jenengan tak sekolahkan sampai kuliah, tak bayari sampai kuliah, selesai kuliah tak carikan kerjaan, cuma jenengan masuk Kristen, mau atau tidak?" Ya. Wis tak sholat, maksiat terus, haram jalan, tidak pernah tobat,
ditawari keluar Islam. Pikirnya dia, oh saya tidak ngerjakan Islam. Ya. Ini dapat jaminan. Gimana? Gasken langsung diterima. Kufur waliyadzubillah. Ini yang ditakutkan oleh Imam Haddad. Ditakutkan kalau senantiasa melakukan seperti itu, lama-lama dia terbawa ke dalam kemaksiatan, terbawa ke dalam kekufuran waliyadzubillah. Oh, jangankan cuma dijamin seperti itu begitu besar. Terkadang cuma dikasih makanan setiap bulan aja sudah langsung kufur waliyadzubillah. Dan Nabi Muhammad SAW sudah ngasih tahu nanti di akhir zaman, pagi Islam, sore kufur. Sore Islam, paginya kufur waliyadzubillah. Sehingga hati-hati, jangan sekali-kali kita meninggalkan daripada taubat, ya. Wa yakunu ma'am fi naril muqadah, ya. Jadi kalau seandainya orang itu tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takutnya nanti tergelincir, ya. Ya. Sehingga bagaimana hendaknya seorang mukmin itu benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar melaksanakan ketaatan, ya. Sholatnya ya angel, sholat itu ya berat, makanya harus sabar. Bangun malam itu ya berat, makanya harus sabar. Melaksanakan kewajiban itu berat, makanya harus sabar. Meninggalkan maksiat itu juga berat, makanya harus sabar. Pokoknya di dunia ini harus sabar terus. Sampai kapan ya Ustadz? Sampai roh kita meninggalkan jasad. Nanti para malaikat itu mengatakan, kalianlah masuklah kalian ke dalam surga. Kenapa? Bima sobartum, karena kalian sudah sabar. Jadi akhir puncak kesabaran ketika roh meninggalkan jasad. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang sabar untuk melaksanakan daripada ketaatan, yang sabar untuk meninggalkan maksiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga kemaluan kita, menjaga perut kita daripada segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba-hamba yang saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada iman kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita ke dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratil maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.